Nah, pertanyaan selanjutnya, kesalahpahaman yang sering terjadi di antara teman-teman semua atau di antara kita itu menganggap bacaan mad arid lisukun itu selalu ada di akhir ayat. Nah, itu benar nggak sih? Jadi bisa benar bisa enggak. Nah, benernya memang kebanyakan mad arid lisukun itu ada di akhir ayat. Namun apakah bisa mad arid lisukun ada di tengah ayat? Bisa, asalkan syarat yang tadi ya terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Kafirun ayat yang terakhir, di mana pada ayat ini terdapat bacaan mad arid lis sukun, dan ayat ini berbunyi lakum dinukum waliyadin. Pada kata waliyadin itu terdapat bacaan mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Yaitu ketika terdapat mad tabi'i, ya. Ketika terdapat mad tabi'i, mad tabi'inya mana? Yaitu ya sukun diawali harokat kasrah bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya adalah huruf nun berharokat kasrah nih, ya, berharokat kasrah ini ya, dan dibaca waqaf, ya. Maka cara membacanya yaitu mensukunkan huruf hidupnya yang awalnya di ini menjadi din, kemudian dibaca panjang, boleh satu alif, boleh dua alif atau tiga alif. Nah, contohnya seperti apa kalau yang satu alif? Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu seperti itu kalau satu alif. Kemudian kalau dua alif, lakum dinukum waliyadin. Kalau tiga alif, lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara membacanya boleh satu alif, boleh dua alif, boleh tiga alif. Nah, alangkah lebih baiknya ketika dalam satu waktu kita membaca Al-Quran, ya standarkan teman-teman. Kalau kita membacanya dua alif, ya dua alif semua gitu, supaya lebih sempurna bacaannya meskipun sama-sama benar. Nah, pertanyaan selanjutnya, kesalahpahaman yang sering terjadi di antara teman-teman semua atau di antara kita itu menganggap bacaan mad arid lisukun itu selalu ada di akhir ayat. Nah, itu benar nggak sih? Jadi bisa benar bisa enggak. Nah, benernya memang kebanyakan mad arid lisukun itu ada di akhir ayat. Namun apakah bisa mad arid lisukun ada di tengah ayat? Bisa, asalkan syarat yang tadi ya terpenuhi. Nun suk ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Ya, syaratnya dibaca waqaf, bukan di akhir ayat, tapi dibaca waqaf. Contoh nih, misalkan kita membaca sebelumnya diwasolkan dengan alladzina yadhunnun. Nah, berhenti di sini misalkan ya. Nah, ini bisa termasuk mad arid lisukun teman-teman, meskipun nggak di akhir ayat seperti ini. Raji'un. Nah, ini kan di akhir ayat. Raji'un ada mad tabi'i wa sukun diawali dhammah bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Nah, ini kan tidak di akhir ayat, tapi kita bacanya dibaca waqaf di sini karena misalkan nafas nggak kuat lah. Nah, seperti itu. Maka terpaksa dibaca waqaf di sini. Maka ini juga termasuk mad arid lisukun karena syaratnya terpenuhi. Satu, waw sukun diawali dhammah, ya. Atau mad tabi'i diawali harokat. Mohon maaf, ada mad tabi'inya yaitu waw sukun diawali harokat dhammah
bertemu dengan huruf hidup, yaitu huruf nun berharokat fathah dan dibaca waqaf. Ya, karena dibaca waqaf sebab tidak kuat nafas dan lain sebagainya. Maka ini juga termasuk mad arid lisukun. Jadi boleh kita berhenti di sini dan dibaca panjang, boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Alladzina yadhunnun, alladzina yadhunnun, alladzina yadhunnun. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak semua bacaan mad arid sukun itu ada di akhir ayat. Namun ketika syarat yang tadi sudah terpenuhi, maka juga termasuk bacaan mad arid sukun. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk terus belajar mengenai hukum tajwid dan dapat menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Demikian, jangan lupa share, subscribe, like, dan komen jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.